Sehubungan dengan itu, Bapak Bupati, kami harapkan bisa memimpin seluruh rakyat Kabupaten Biren berhadir. Alhamdulillah semua terlihat sangat solid dan kompak. Yang saya muliakan para ulama, orang tua, guru-guru kita, yang terhormat pimpinan partai politik lokal dan partai politik nasional, perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh adat yang berhadir. Yang saya hormati, hadir bersama kita sahabat kita Tengku Darwis Jinib, para tokoh masyarakat yang berjuang bahu-membahu dalam membangun Kabupaten Biren yang pada hari ini hadir bersama kita semua. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, dan segenap pimpinan SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Biren. Yang saya muliakan Kepala Instansi Vertikal dan seluruh pejabat TNI Polri yang berhadir. Yang saya hormati para insan pers yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara kita. Para undangan, hadirin, ibu bapak sekalian yang mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren dengan agenda utama yaitu pengambilan sumpah pelantikan yang kita cintai Bapak Dr. Haji Muzakar Agani SHMSI sebagai Bupati Biren sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Sebagaimana kita ketahui bersama, prosesi ini merupakan perintah konstitusi sehubungan dengan berpulangnya orang yang sangat kita cintai, Bapak Haji Saifan Nur selaku Bupati Biren masa jabatan tahun 2017-2022. Almarhum berpulang 19 Januari yang lalu di Medan, dan saya bersyukur, saya terhormat sekali dapat melepas jenazah beliau dari rumah sakit di Medan menuju kampung halaman di Biren pada malam tanggal 19 Januari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka wakil kepala daerah ditetapkan sebagai penggantinya untuk memimpin pemerintahan di wilayah ini sampai akhir masa jabatan tahun 2022 mendatang. Untuk itu, atas nama pribadi, keluarga dan seluruh aparatur pemerintah Aceh, saya mengucapkan selamat kepada Bupati Biren yang baru saja kita lantik. Semoga saudara dapat tampil sebagai pemimpin yang bijaksana dan amanah dalam menjalankan kewajiban hingga sisa waktu lebih kurang 2 tahun ke depan. Saya juga secara khusus berpesan kepada Bapak Bupati untuk terus menjalin silaturahim dengan Ibu Fauziah dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Saifan Nur, karena ruh pembangunan Biren sudah ditorehkan oleh almarhum, dan itu menjadi kewajiban bagi Pak Muzakar dan kita semua untuk melanjutkan cita-cita beliau setidak-tidaknya sampai tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya muliakan, Kabupaten Biren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sejak dulu wilayah ini dikenal sebagai salah satu basis pertanian, basis perikanan,
bahkan basis kita dalam bernegara. Letaknya yang di tengah-tengah lintasan jalan nasional yang menghubungkan ibu kota provinsi di Banda Aceh dengan provinsi Sumatera Utara juga membuat Biren sangat potensial dikembangkan sebagai kota perdagangan dan jasa, serta kawasan yang sangat potensial untuk investasi. Semua potensi ini selayaknya dioptimalkan untuk menambah pendapatan bagi daerah. Sebagai anak bangsa, sebagai putra daerah yang syarat pengalaman di bidang pemerintahan, Saudara Muzakar, saya yakin insya Allah sangat paham akan semua potensi tersebut. Karena itu, saudara harus dapat membenahi semua sistem pemerintahan di wilayah ini, mempertahankan yang sudah baik, bahkan meningkatkannya, dan memperbaiki yang masih kurang. Tingkatkan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor dan sektor swasta, sehingga aktivitas ekonomi semakin meningkat. Private sector atau sektor swasta adalah sebuah keniscayaan. Negeri ini tidak bisa kita majukan tanpa peran dunia usaha. Biren, denyut nadinya sangat diwarnai dengan peran entrepreneur. Dan Biren adalah kota perdagangan dan jasa. Oleh karena itu saya yakin Biren akan berada satu langkah di depan dibandingkan daerah lain. Dan untuk itu saudara ditantang untuk memajukan Biren yang ujung-ujungnya insya Allah mensejahterakan masyarakat Biren. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati yang saya hormati, dalam memimpin birokrasi, Pak Bupati harus mampu menciptakan harmonisasi di lingkungan pemerintahan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang bersih, tata kelola yang transparan dan akuntabel. Clean government dan good governance adalah keniscayaan. Bersikaplah dengan tegas, tapi harus bijaksana dalam menginisiasi lingkungan kerja yang sadar hukum, terutama dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Kerjasama dengan legislatif, kerjasama dengan alim ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus diperkuat agar dukungan bagi pembangunan akan lebih lanjut. Ekonomi yang integratif demi mewujudkan daya saing daerah yang unggul. Gedung DPRK, gedung PUPR, dan segenap infrastruktur yang sudah disebutkan oleh Ketua Dewan yang Mulia, serta yang Bapak pesankan dalam pidato Bupati tadi, sangat tergantung upaya yang Bapak lakukan sekurang-kurangnya 2 tahun ke depan. Melihat kompaknya pemerintahan Kabupaten Biren, melihat mesranya hubungan legislatif dan eksekutif serta unsur Forkopimda Kabupaten, sulit rasanya bagi gubernur dan pemerintah provinsi untuk tidak memenuhi permintaan tersebut. Insya Allah yang kami perlukan adalah doa Bapak Ibu sekalian beserta segenap masyarakat Biren. Bagi saya, harmonisnya hubungan yang ada dalam gedung ini pada hari ini, termasuk yang ada di luar sana, membuat saya termotivasi untuk memenuhi aspirasi dan permintaan yang tadi sudah disebutkan Ketua DPR yang Bapak Ibu sekalian, anggota DPRK yang saya muliakan, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten kota. Sehubungan dengan hal tersebut, saya berharap Bapak Bupati bisa membina komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah Aceh, agar kita dapat merancang dan mensinergikan pembangunan di daerah ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Aceh seperti yang tertuang dalam RPJM tahun 2017-2022
yang memuat program-program prioritas. Sekali lagi, saya harus mengatakan secara jujur, komunikasi yang dijalin oleh Bapak Muzakar sejak beliau jadi wakil bupati sangat baik dengan provinsi. Salah satunya yang kami butuhkan dari pemerintahan Kabupaten Biren saat ini dan rakyat Kabupaten Biren adalah doa yang tulus dan ikhlas agar kami tetap sehat dan kami selalu ingat dengan Kabupaten Biren. Bapak Ibu sekalian, pembangunan tidak hanya bidang ekonomi, tidak hanya infrastruktur, pertanian, dan sebagainya. Hari-hari ini kita sedang memperhatikan dan fokus kepada bidang kesehatan, termasuk kaitannya dengan penanganan wabah coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang marak belakangan ini. Penyebaran virus tersebut telah mengganggu banyak sekali sendi kehidupan masyarakat. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Biren dan masyarakat Biren karena sampai hari ini belum satu kasus positif COVID pun yang ada di Biren, dan saya berharap hal ini tetap seperti itu hingga berakhirnya wabah COVID-19. Kabupaten Biren kita harapkan bisa menjadi pemicu bangkitnya pembangunan sebagai trigger yang memicu agar daerah-daerah lain juga bisa meniru Biren, mengingat kabupaten ini kemajuannya sangat pesat dan signifikan dari hari ke hari, termasuk kemampuan Kabupaten Biren untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonominya, menekan angka inflasi yang angka-angka tersebut salah satu yang terbaik di seluruh Aceh. Sehubungan dengan itu, Bapak Bupati, kami harapkan bisa memimpin seluruh rakyat Kabupaten Biren untuk masuk kepada tatanan kehidupan baru, bukan hanya dalam bidang kesehatan, tapi juga menggairahkan bidang-bidang dunia usaha, meningkatkan economic growth atau pertumbuhan ekonomi, menekan angka inflasi, meningkatkan kemampuan pengusaha-pengusaha daerah untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang datang dari luar. Hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, demikian harapan dan sambutan dari saya. Kami semua di provinsi mendoakan Bapak Bupati dan seluruh anggota DPRK beserta seluruh rakyat Biren tetap sehat, tetap menjaga angka 0 wabah COVID. Dengan demikian kita bisa menatap masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa yang akan datang. Selamat bekerja kepada Saudara Bupati yang baru saja dilantik. Sekaligus saya juga mengimbau semua elemen masyarakat di wilayah Biren untuk mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak Muzakar Agani, khususnya bagi istri Bupati, seluruh putra-putri Bupati, ibu dan anak-anakku sekalian adalah orang yang sangat dekat dengan Bupati, harus rela berkorban, menyerahkan Pak Muzakar kepada rakyat Biren untuk sepenuhnya berbakti bagi kesejahteraan rakyat. Kita sama-sama mendorong agar beliau, Pak Bupati, mampu menjalankan terus visi-misi yang sudah dicanangkan Bapak Haji Saifan Nur sebelumnya untuk kesejahteraan masyarakat, membangun daerah bahu-membahu menuju kesejahteraannya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini melalui keluarga almarhum Haji Saifan Nur, melalui ibu beserta seluruh anak-anak, menantu, saya juga menyampaikan apresiasi saya, ucapan terima kasih atas pengabdian almarhum sampai akhir hayatnya yang saya yakin sudah meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Biren. Kita semua tentu sangat berduka seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi atas berpulangnya almarhum.
Tapi tentu duka ini tidak boleh berlarut-larut, karena saya yakin almarhum di sana juga berharap agar kita melanjutkan perjuangan beliau. Doa kita semua, semoga anak bangsa yang baik ini Bapak Haji Saifan Nur ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan pada Jannatul Ma'wa, tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.